warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan salam dari Nusa Tenggara Barat. Ya, sebelumnya saya mengucapkan salam hormat juga kepada Ketua DPP Patelki Indonesia Bapak Widodo beserta jajarannya, Ketua Patelki wilayah Jawa Timur, Bali, dan Nusa Tenggara Barat, seluruh panitia, pihak sponsorship, serta seluruh peserta webinar yang berbahagia. Baiklah, pada hari ini saya akan mempresentasikan materi kedua. Materi saya ini mungkin bagi sebagian peserta webinar ya sudah memperoleh informasi seperti ini, tapi tidak apa-apa, kita refresh lagi. Nah, ada beberapa tujuan yang saya ingin capai di webinar hari ini, yaitu memahami jenis pemeriksaan, kemudian prinsip kerja, serta keuntungan metode deteksi berbasis imun, terutama untuk COVID-19. Juga nanti di akhir slide saya ingin memperkenalkan sedikit tentang salah satu inovasi Indonesia rapid test dengan merek Riga 19. Nah, untuk overview, kita sebagai seorang ATLM atau praktisi laboratorium tentu mengenal berbagai jenis metode diagnosa, mulai dari yang umum ya, mikroskopis, kemudian ada metode kultivasi, ada biotesting, kemudian ada metode imunologikal, ada metode biokemikal, serta metode pemeriksaan yang sebenarnya sedang tren saat ini, tapi sebenarnya di dunia sudah lama ya, cuman mungkin negara kita ini agak terlambat sedikit, yaitu metode molekuler. Tapi hari ini kita tidak membahas mengenai metode molekuler, tetapi metode deteksi berbasis imun untuk rapid test COVID-19. Nah, saya refresh sedikit, novel coronavirus disease atau COVID-19 ini pertama kali ditemukan di Wuhan ya, Wuhannya Tiongkok, dan mulai terdistribusi secara meluas itu pada awal 2020, sekitar tanggal 23 Januari 2020. Nah, bagaimana di Indonesia? Saya update data dari gugus tugas ini pada tanggal 2 Juli 2020. Di Indonesia sendiri ini kasusnya sudah hampir 60.000 ya, tapi alhamdulillah angka kesembuhannya sudah cukup tinggi dan berbeda signifikan dengan angka kematian. Jadi mudah-mudahan nanti ke depannya angka kematian bisa lebih ditekan lagi. Nah, sedikit juga saya menjelaskan tentang SARS coronavirus. SARS coronavirus adalah salah satu virus ya, seperti halnya dengan virus HIV, SARS coronavirus ini merupakan virus yang memiliki materi genetik hanya RNA. Karena kita tahu virus adalah organisme yang kalau tidak memiliki materi genetik DNA, dia memiliki RNA. Kebetulan si coronavirus ini materi genetiknya adalah RNA. Nah, coronavirus ini memiliki beberapa protein yang menjadi target deteksi pada beberapa metode diagnosa, yaitu protein spike, kemudian ada protein envelope, kemudian ada protein nukleokapsid, ada protein membran atau protein M, juga materi genetiknya adalah RNA. Nah, jika kita lihat whole genomnya dari si coronavirus ini, bisa dilihat pada gambar sebelahnya, virus corona ini merupakan salah satu virus positif RNA atau sense RNA. Kenapa disebut positif RNA? Karena dimulai dari 5 aksen ya kalau di whole genomnya, dan diakhiri dengan 3 aksen. Kemudian di sini dapat dilihat deretan protein-protein gennya, mulai dari leader, kemudian ada multidomain, ada protein M, gen primase, kemudian ada gen RDRP, helikase, exon, dan lain-lain. Kemudian ada protein gen untuk spike, envelope, membran, nukleokapsid, dan lain-lain. Nah, menurut IACC, peran laboratorium dalam penanganan COVID-19 ini sangat besar ya sebenarnya. Di sini saya sebutkan ada 2. Yang pertama adalah menghentikan transmisi dari COVID-19 melalui pemeriksaan laboratorium untuk tujuan screening, kemudian tujuan surveillance, dan monitoring. Kemudian yang kedua adalah untuk correct management of patient atau manajemen pasien yang terbaik melalui pemeriksaan laboratorium untuk diagnosis dan pemeriksaan laboratorium ketika pasien dirilis atau dilepaskan dari perawatan COVID-19. Nah, di sini juga bisa dilihat peran laboratorium itu sangat penting ya melalui deteksi laboratorium COVID-19, baik itu menggunakan RT-PCR, kemudian antigen antibody maupun lab marker. Di sini bisa dilihat pada masa inkubasi virus atau Windows period ini fungsi pemetaan lab itu ada 2, yaitu untuk screening pasien yang tidak gejala atau tanpa gejala, juga untuk memonitor kontak dari si pasien. Nah,
Kemudian ketika pasien ini menunjukkan gejala penyakit, fungsi pemeriksaan lab adalah yang pertama untuk diagnosis, untuk diagnosa, kemudian untuk treatment initiation decision, untuk mengambil keputusan bagaimana sih treatment selanjutnya. Nah, kemudian ketika pasien sudah tidak menunjukkan gejala ya, ketika melakukan pengobatan dengan baik, sehingga kategori sudah sembuh lah. Tujuan pemeriksaan lab itu adalah untuk de-isolation dan untuk monitoring setting. Nah, bagaimana peran laboratorium pada saat terjadi outbreak atau KLB istilahnya atau wabah? Nah, di sini ada dua yang penting, yaitu untuk pasien manajemen perspektif manajemen pasien, dan yang kedua adalah untuk epidemiologi dan kontrol dari si KLB-nya. Nah, di sini juga saya tampilkan sedikit. Di sini ada dua skema ya, dua diagram. Bagaimana sih peran deteksi menggunakan rapid pada penyakit-penyakit infeksius pada masa untuk tujuan kontrol maupun pencegahan pada ketika terjadi outbreak atau bencana. Nah, pada gambar pertama ini dapat dilihat impact of delay reporting, adalah impact atau akibat deteksi yang terlambat. Ya, di sini bisa dilihat, misalnya first case-nya pada hari pertama, kemudian baru dideteksi pada hari ke-8 atau hari ke-9 nih ya. Nah, kemudian lama lagi di konfirmasi lab-nya di hari ke-19, baru ada respon hari ke-25. Nah, sehingga sedikitlah atau minimallah kesempatan untuk melakukan kontrol, sehingga outbreak ini tidak bisa dielakkan lagi. Ini karena deteksi yang terlambat atau lama. Nah, pada gambar sebelahnya ini kebalikannya ya, ketika first case-nya hari pertama, kemudian deteksinya cepat, ini sudah mulai hari kelima, karena pada COVID-19 biasanya terbentuk antibodi pertama pada hari ketiga atau keempat. Nah, kemudian konfirmasinya cepat juga, sehingga responnya cepat, sehingga potensi untuk mengamankan atau mengendalikan outbreak ini jadi besar sekali. Nah, dari gambar ini bisa dilihat bahwa deteksi atau peran lab itu sangat penting dalam suatu kasus bencana. Nah, sebelum juga saya ingin merefresh kembali tentang respon imun pada manusia, karena nanti kita akan membahas tentang antigen antibodi. Respon imun pada manusia ada dua ya. Yang pertama adalah respon imun non-spesifik atau respon imun bawaan atau alamiah, yaitu mendeteksi bahan asing atau patogen dan melindungi kerusakan yang timbulkannya. Tapi dia tidak spesifik. Dia asal menghancurkan saja, asal membunuh saja. Nah, apa yang menjadi ciri khas dari respon imun non-spesifik? Ini ada 4, yaitu reaksi inflamasi atau peradangan, kemudian dibentuknya protein-protein imun, yaitu protein sitokin dan kemokin, kemudian diaktifkannya sel natural killer, juga diaktifasinya sistem komplement. Nah, yang kedua adalah respon imun spesifik. Ini kebalikan dari yang pertama. Respon imun spesifik ini adalah respon imun yang didapat atau diperoleh ketika ada bahan asing masuk, kemudian dikenali oleh sel tubuh manusia. Nah, respon imun spesifik ini dibagi menjadi dua ya, ada imunitas humoral, yaitu pembentukan antibodi, dan imunitas seluler, nanti ada limfosit T yang teraktivasi. Nah, kemudian juga saya sedikit menjelaskan mengenai bagaimana sih peran antibodi dalam tubuh seseorang ya, kita ngomong manusia saja. Yang pertama adalah ketika antigen masuk, kemudian dikenali oleh antigen presenting cell. Nah, si antigen ini akan merangsang aktivasi dari sel limfosit. Ya, yang ini yang pertama mengaktifkan limfosit B. Ketika limfosit B aktif, dia akan diferensiasi menjadi sel plasma sehingga terbentuklah antibodi. Nah, kemudian si antibodi yang terbentuk ini akan mengikat atau mengeliminasi si patogen melalui aktivitas yang namanya opsonin. Nah, setelah diaktifasi atau diikat melalui aktivitas opsonin, si antigen ini akan mengalami clumping dan akhirnya toksin dari bakteri atau patogen ini akan diinaktivasi. Selanjutnya juga antibodi ini akan merangsang aktivasi dari limfosit yang lain. Kalau antibodi kan limfosit B ya. Aktivitas limfosit yang lain yaitu sel limfosit T, sehingga sel limfosit T ini aktif menjadi sel T sitotoksik. Nah, selanjutnya juga antibodi ini dapat merangsang aktivitas sel darah putih lainnya, misalnya sel mast atau basofil. Nah, sehingga sel mast atau basofil ini akan mengeluarkan granula, karena kan dia bergranula ya, mengeluarkan granulanya degranulasi dan sehingga akan ikut membunuh si patogen ini. Dan yang terakhir juga si antibodi ini dapat merangsang aktivasi komplement juga, seperti pada respon imun non-spesifik, yang juga membantu membunuh si patogen melalui aktivitas MIC atau molekul peptide kompleks. Nah,
Bagaimana respon imun terhadap invasi virus? Di sini pada gambar mudah-mudahan jelas ya, agak buram. Di sini terlihat semua respon imun. Jadi ada respon imun spesifik dan non spesifik. Saya jelaskan singkat saja ya. Ketika virus masuk, virus apapun ya, masuk akan dikenali oleh tubuh melalui APC atau antigen presenting cell. Nah, kemudian si APC ini akan mempresentasikan si patogen ini atau virus ini ke dalam sel hostnya. Nah, di dalam sel host nanti akan terjadi respon imun non spesifik ya, yaitu fagositosis. Dari hasil fagositosis ini, si antigen ini akan keluar menjadi fragmen-fragmen peptida yang selanjutnya merangsang pembentukan MHC1. Nah, untuk jalur yang pertama, MHC1 yang membawa fragmen antigen ini akan mengaktifkan sel natural killer yang pertama ya, sehingga sel natural killer aktif dan dia membantu untuk membunuh si patogen. Nah, selain itu, MHC1 yang membawa fragmen peptida ini akan juga mengaktifasi sel limfosit T ya, limfosit T ada dua, yaitu limfosit T sitotoksik, dia diaktifkan. Nah, setelah dia aktif, dia akan merangsang juga aktivasi sel limfosit T yang kedua, yaitu limfosit T helper. Nah, dari limfosit T helper ini, dia akan berkoordinasi untuk mengaktifkan sel B atau limfosit B. Nah, si limfosit B ini berdiferensi menjadi sel plasma dan akhirnya dibentuklah antibodi. Oke, kita masuk ke rapid test COVID-19 atau COVID-19. Nah, apa sih rapid test? Rapid test COVID-19 adalah metode screening awal untuk mendeteksi adanya antigen dan atau antibodi yang diproduksi oleh tubuh ketika masuk virus COVID-19 ya. Nah, di sini saya highlight metode screeningnya dengan warna yang berbeda karena untuk pengetahuan bersama, dan saya refresh lagi bahwa rapid test hanya bersifat screening atau pendahuluan. Jadi hasilnya ketika dikatakan positif ataupun reaktif harus dikonfirmasi ke pemeriksaan yang lebih standar, misalnya RT-PCR. Nah, ada dua rapid test-nya, yaitu antibodi dan antigen. Nah, sebelum itu juga saya sedikit menjelaskan apa sih yang menjadi protein target deteksi dari rapid test COVID-19. Nah, untuk antigen, biasanya yang paling banyak digunakan adalah protein N dan protein S. Tadi sebelumnya sudah dipaparkan bahwa ada beberapa jenis protein ya, tapi saya melihat beberapa beberapa teori mengatakan bahwa antigen yang paling banyak digunakan untuk rapid test antigen adalah protein N dan protein S. Nah, kemudian untuk protein antibody ini adalah ada tiga sebenarnya yang tercetus untuk diproduksi ketika infeksi COVID-19, yaitu IgM, IgG dan IgA, tapi yang paling banyak digunakan pada rapid test yaitu IgM dan IgG. Nah, bagaimana sih prinsipnya? Prinsip rapid test COVID-19 ini serupa ya dengan rapid test lain, kebanyakan misalnya rapid test dengue atau rapid test HIV atau urin, prinsipnya sama, yaitu imunokromatografi, yaitu deteksi antigen atau antibodi berdasarkan reaksi kompleks antigen antibodi pada bahan nitroselules yang diberi antibodi monoklonal sehingga bisa terbaca. Nah, kemudian saya juga menampilkan di sini ada suatu diagram ya, seorang ATLM atau seorang praktisi kesehatan yang baik perlu sekali memahami kapan sih dilakukan pengambilan sampel atau pemeriksaan untuk rapid test. Nah, dari sini terlihat bahwa pada garis yang garis hijau ini misalnya dari hari pertama ya, antibodi pertama yang terbentuk adalah IgM atau IgM, karena IgM adalah antibodi yang pasti terbentuk pertama kali ketika seseorang manusia terpapar atau terinfeksi patogen apapun ya, mau virus, mau bakteri, itu pasti IgM dulu. Nah, pada kasus COVID-19 ini terdeteksi sekitar hari ke-34 sebenarnya, tapi di sini hari ke-7, dan dia akan hilang sekitar minggu ke-3, hari ke-21. Nah, kemudian sembari dia menghilang, si IgM ini akan switching class ya, akan terjadi pengalihan imunoglobulin menjadi IgG, dan IgG ini akan tetap ada sebenarnya ya, walaupun sampai pasien sudah dikatakan sembuh, sebenarnya kemungkinan tetap akan ada. Nah, pada garis yang biru ini menunjukkan pasien sembuh. Ini menunjukkan bahwa pasien sembuh misalnya setelah diberi terapi yang tepat ya, pada hari ke-28. Sementara IgG-nya masih terlihat, masih terbentuk sebenarnya. Di sinilah letak bagaimana seorang praktisi kesehatan atau dokter atau ATLM
perlu jeli dalam memahami bagaimana sih prinsip kerja dari rapid test antibody. Nah, rapid test antibody ini mendeteksi antibody, ada alat rapid test yang langsung mendeteksi antibody total, ada juga yang membedakan IgG maupun IgM terhadap protein virus ya, yaitu protein nukleokapsid dan protein spike. Ini yang paling banyak digunakan untuk protein deteksi dari rapid test. Nah, kemudian dari beberapa penelitian juga sebenarnya tidak terlalu spesifik ya untuk SARS-CoV-2 karena kita tahu SARS-CoV-2 ini memiliki famili Coronaviridae dengan beberapa virus yang mirip. Makanya ini juga salah satu alasan bahwa rapid test itu hanya bersifat screening. Nah, kemudian metode deteksinya sebenarnya bukan hanya rapid test ya, bukan hanya IgT, bisa juga dengan ELISA untuk kuantitatif atau dengan CLIA. Nah, bagaimana cara menginterpretasi ketika hasil antibody, ini rapid test antibody ya, total maupun IgG, IgM non-reaktif. Apa yang perlu kita perhatikan? Yang pertama adalah ketika hasil non-reaktif tidak menyingkirkan kemungkinan terinfeksi. Jadi ketika kita melakukan pemeriksaan sampel dengan rapid test, terus hasil non-reaktif, kita langsung jangan berasumsi bahwa itu negatif. Itu bisa saja terjadi karena beberapa hal. Yang pertama adalah seseorang belum atau tidak terinfeksi. Jadi kan antibodinya belum terbentuk. Yang kedua adalah memang pasien ini sedang dalam window period. Kalau COVID-19 sekitar 7 hari ya window periodnya, jadi kemungkinan dia non-reaktif. Yang ketiga adalah immunocompromised, jadi ada suatu kendala pembentukan antibodi dalam tubuh pasien tersebut. Yang terakhir ini juga yang penting sekali, kadar antibodi di bawah batas deteksi alat. Nah, ini kita ATLM juga perlu jeli nih melihat bagaimana sih kemampuan deteksi alat. Jangan-jangan pasiennya non reaktif tapi karena deteksinya itu kemampuan deteksi alat rendah akhirnya tidak terbaca. Nah, sarannya adalah pemeriksaan ulang setelah 10 hari, ada juga yang 7 hari. Kemudian tetap menganjurkan pasien untuk social atau physical distancing serta PHBS. Nah, bagaimana kalau hasil reaktif? Catatannya yang pertama adalah kemungkinan memang terjadi paparan atau infeksi SARS-CoV-2. Yang kedua, bisa terjadi reaksi silang nih dengan antibodi coronavirus lainnya yang menyerupai SARS-CoV-2. Jadi ternyata si SARS-CoV ini punya spesies-spesies lain yang bukan COVID-19 yang sangat serupa. Jadi ini juga perlu perhatian yang lebih tinggi. Sarannya adalah tetap kita melakukan konfirmasi dengan pemeriksaan menggunakan RT-PCR sebagai gold standar untuk saat ini, dan otomatis pasiennya suruh karantina atau isolasi mandiri dulu. Nah, bagaimana dengan sensitivitas-spesifitas? Teman-teman ATLM maupun praktisi kesehatan, hal penting dan urgentnya dalam melakukan pemeriksaan rapid test adalah yang diperhatikan sensitivitas dan spesifitas. Sensitivitas maksudnya adalah hasil reaktif benar-benar dibaca reaktif oleh si rapid test, dan spesifitas kebalikannya, hasil non reaktif benar-benar dibaca non reaktif oleh rapid test. Jadi harus benar-benar jeli. Nah, ini saya melihat penelitian si Rukde et al., Rukde dan kawan-kawannya, dia membandingkan 9 rapid test antibody IgM dan IgG SARS-CoV pada kasus dengan sampel yang memang positif RT-PCR. Nah, saya langsung simpulkan saja. Nah, dari penelitian si Rukde dan kawan-kawannya ini, saya tidak menyebutkan mereknya ya, dan saya tidak tahu juga, sensitivitasnya hanya 55-70%, bayangkan. Dari 9 rapid test yang beredar. Sedangkan spesifitasnya tinggi, 95-100%. Nah, kalau ada yang bertanya, kan sudah bagus tuh spesifitasnya 95-100%, tidak. Setahu saya, pengetahuan saya, rapid test untuk kebutuhan screening atau pendahuluan yang perlu diperhatikan pertama adalah sensitivitasnya. Jadi sensitivitas sebaiknya mendekati 100%. Nah, oke, itu yang rapid test antibody ya. Selanjutnya kita masuk ke rapid test antigen. Ini saya kurang tahu juga apakah di Indonesia sudah ada, tapi saya pernah mendapat informasi sudah ada sih. Cuman sampai hari ini juga tempat saya bekerja belum menerima rapid test antigen. Nah, rapid test antigen ini berbeda dengan rapid test antibody. Yang dideteksi adalah protein antigennya langsung. Jadi bukan antibodinya. Protein utamanya adalah protein spike dan protein membran, protein nukleokapsid. Kemudian sampelnya juga berbeda dengan rapid test antibody. Sampelnya ini seperti sampel untuk pemeriksaan RT-PCR, yaitu swab, nasofaring, dan orofaring.
Kemudian dia juga lebih simpel dan mudah dikerjakan, tapi ada yang perlu diperhatikan. Kalau rapid test antibody mungkin nggak perlu ya pakai BSC2 atau BSL level 2, tapi karena sampel kita adalah swab nasofaring atau orofaring dan yang deteksi adalah antigen, otomatis kita memerlukan peralatan yang lebih baik untuk keamanan kita sendiri sebagai praktisi laboratorium. Nah, bagaimana sih bedanya interpretasi hasil atau akurasi hasil rapid test yang deteksi antigen maupun antibody? Dari gambar ini bisa dilihat, kita sudah ketahui bersama juga tadi COVID-19 punya window period di mana antibody yang pertama terbentuk yaitu IgM itu ada yang 3 sampai 4 hari, ada yang 7 hari kemudian. Jadi ketika diperiksa pada awal waktu awal terinfeksi, rapid test antibody bisa saja dihasilkan non reaktif. Tapi rapid test antigen ini karena langsung mendeteksi gen virus atau antigen dari virus, jadi pada saat terinfeksi awal pun dia sudah langsung bisa dideteksi. Jadi itu perbedaannya. Nah, untuk prosedur kerjanya sebenarnya sama saja ya dengan prosedur rapid test antibody, rata-rata menggunakan sampel whole blood, serum atau plasma, mulai tambahin dengan buffer, cuman sampel yang berbeda. Kalau rapid test antibody dengan serum yang paling dianjurkan, sedangkan rapid test antigen ini menggunakan swab nasofaring maupun orofaring. Nah, oke. Saya juga tadi di tujuan pembelajaran di poin keempat, saya ingin sedikit memperkenalkan rapid test antibody COVID-19 buatan anak negeri. Nah, alhamdulillah nih Indonesia sudah berhasil membuat rapid test sehingga ini sungguh luar biasa ya dan tentu saja akan memberi keringanan terutama cost bagi pemerintah dan pelaksana kesehatan untuk memberikan pelayanan pemeriksaan rapid test kepada masyarakat karena otomatis memiliki kelebihan-kelebihan. Nah, saya sedikit ceritakan tentang rapid test antibody COVID-19. Ini diberi nama RIGHA19 atau RIGA19. RI adalah Republik Indonesia, G ini adalah Gajah Mada, H ini adalah Hepatika, A adalah Airlangga, dan 19 ini COVID-19. Nah, bagaimana sih awal mula si RIGA19 ini bisa diproduksi di Indonesia? Yang pertama adalah adanya penugasan dari Kemenristek Republik Indonesia memberikan penugasan melalui Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi atau BPPT. Nah, kemudian terjadilah kolaborasi peneliti-peneliti yaitu dari Universitas Gajah Mada, dari Airlangga, juga dari Laboratorium Hepatika Mataram yang ada di Lombok, Nusa Tenggara Barat. Nah, kenapa dipilih Laboratorium Hepatika Mataram Nusa Tenggara Barat? Karena peneliti-peneliti di Hepatika Mataram ini sudah berpengalaman dalam membuat rapid test. Sebagai contoh, rapid test hepatitis B, kemudian ada HIV, ada dengue, ada urin dengan merek NTB ya, kalau tidak salah. Nah, kemudian bahan dasarnya apa sih sehingga bisa dibuat si RIGA19 ini? Bahan dasarnya adalah serum positif, otomatis dari pemeriksaan RT-PCR ya, bukan pemeriksaan rapid test. Serum positif COVID-19 yang diambil dari Balitbangkes Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Jadi itu sebenarnya kisahnya ya, saya singkat-singkat saja. Nah, apa sih yang dideteksi oleh RIGA19? Nah, RIGA19 ini tidak hanya menguji antibodi total, jadi dia sudah spesifik ya, dapat menguji imunoglobulin yaitu IgG dan IgM, bukan total imunoglobulin. Kemudian telah dilakukan uji validasi. Otomatis kalau sudah rilis kan pasti harus melewati prosedur pengujian seperti uji validasi. Ini dilakukan di RSUP Dr. Sarjito, kemudian ada di Rumah Sakit Akademik UGM, kemudian RSUD Jogja, RSUP Dr. Karyadi Semarang, kemudian RSUD Dr. Muwardi Solo, serta di RSUD Dr. Sutomo dan Rumah Sakit UNER. Ini alhamdulillah sudah selesai ya validasinya, itu tanggal 30 Juni 2020. Nah, kemudian telah dilakukan action research, jadi karena ini merupakan rapid test yang sangat dibutuhkan saat ini oleh Indonesia, jadi prosedur-prosedurnya itu benar-benar ketat dan harus melewati banyak tahap, dan alhamdulillah sudah juga dilakukan action research. Nah, apa kelebihan utamanya ini saya kasih bold ya, poin keempat, ini murah insya Allah ya. Oke. Nah, ini adalah tampilannya. Tampilan dari RIGA19 ini praktis, otomatis ya, seperti rapid test lainnya.
Kemudian cepat, sama juga ya, rata-rata pembacaannya, interpretasinya adalah pada waktu ke 10 sampai 15 menit. Kemudian otomatis spesifik terhadap antigen COVID-19. Kemudian dapat digunakan untuk screening besar meluas ya, atau field di masyarakat terhadap bisa untuk OTG, ODP, PDP maupun post-infeksi. Jadi juga bagus ya, juga dapat memberikan nanti gambaran herd immunity di masyarakat. Nah, di sini saya tampilkan sedikit tahapan produksi si Riga 19 ini ya, mulai dari pendanaan yang pendanaan ini berpusat dari BPPT, kemudian dilakukan desain dan prototyping ini oleh kerjasama ini ya dari BPPT, kemudian kesehatan, dari UNER, UGM, dari Hepatika, kemudian dilakukan validasi dan pada akhir Juni dan alhamdulillah sudah tervalidasi. Diperolehlah sensitivitas dan spesifitasnya. Kemudian diregistrasi. Nah, registrasi ini juga sangat penting ya dalam hal mematenkan suatu produk atau memberikan informasi tentang izin edar. Nah, alhamdulillah si Riga 19 ini sudah memperoleh izin edar ya dengan nomor izin edar Kemenkes Republik Indonesia AKD 203030206997. Ini produksinya target produksi 20.000. Kemudian baru diproduksi dan didistribusikan kepada masyarakat ya. Kalau tidak salah sudah mulai didistribusikan sejak tanggal 1 Juli 2020 kemarin, tapi mungkin karena produksi belum terlalu banyak, akhirnya mungkin masih di beberapa tempat saja. Nah, saya juga di sini menjelaskan sedikit nilai diagnostik dari rapid test. Pada penjelasan sebelumnya, saya telah memaparkan bahwa rapid test ini yang perlu diperhatikan adalah nilai diagnostiknya, terutama sensitivitas dan spesifitas. Nah, dari hasil uji validasi yang dilakukan bulan Juni kemarin, diperoleh sensitivitas 98% dengan spesifitas 96%. Jadi di sini sudah dilihat, insya Allah rapid test ini memiliki sensitivitas yang baik. Nah, harga. Bagaimana dengan harga? Ternyata harga lebih murah nih. Kalau hitungannya itu cuma 75.000 per tes, tapi mungkin dengan ini itu dan lain-lainnya mungkin 100-an ribu ya kalau tidak salah. Kemudian bahan sampel yang digunakan ini sama ya seperti umumnya serum, plasma atau whole blood, tapi tetap saja serum merupakan bahan atau sampel yang paling dianjurkan untuk dilakukan digunakan sebagai spesimen. Nah, mungkin belum ada yang pernah ke Lombok ya. Laboratorium Hepatika Mataram ini berada di Lombok, Nusa Tenggara Barat. Lokasinya adalah ini pertama kali diresmikan oleh Presiden Republik Indonesia kala itu ya pada peringatan HKN, ini tanggal 12 November tahun 1987. Beralamat di Jalan Terusan Bung Hatta nomor 3 Pejanggi, Kecamatan Mataram, Nusa Tenggara Barat. Dengan nomor telepon 0370631662. Ya, terima kasih. Semoga penyampaian materi ini baik dan dapat dipahami oleh rekan-rekan peserta webinar. Alhamdulillah Indonesia sudah memiliki alat rapid test, mungkin meskipun produknya masih terbatas, dengan merek Riga 19. Ini adalah inovasi anak negeri untuk Indonesia. Begitu juga satu kata Patelki, satu kata sejuta aksi. Terima kasih, mudah-mudahan berkenan, mudah-mudahan dipahami dengan baik apa yang saya sampaikan. Saya juga mencantumkan link untuk evaluasi narasumber ya. Kami dari narasumber Patelki terregistrasi ini memiliki link untuk diisi. Saya minta tolong rekan-rekan peserta webinar untuk mengisi link tersebut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mas. Here we go now.